Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Lurah, Sumber Kradenan Bapak Abdul Khairi, serta jajaran perangkat Desa Sumber Kradenan. Yang terhormat Bapak RT Perumahan Pakisasana dan juga perangkat RT Pakisasana. Juga selamat datang kepada Bapak Ibu warga Perumahan Pakisasana yang berbahagia malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini kita dikumpulkan dalam acara Guyub Rukun bersama masyarakat melangkah membangun desa, dialog bersama warga yang dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Abdul Khairi yang terhormat. Sebelum acara kita mulai, kita dapat mengawali acara hari ini agar berjalan dengan lancar dengan mengucap basmalah bersama-sama agar acara hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjutkan dengan acara dari Bapak Lurah, Bapak Abdul Khair, dalam dialog bersama warga di Perumahan Pakisasana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama yang saya taati, dan tidak lupa Gus Sultan beserta jajaran perangkat, Bapak RW, Bapak RT, dan tidak lupa yang saya hormati sekaligus saya banggakan, yaitu warga Perumahan Hasanah. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat silaturahmi dalam acara yaitu dialog bersama warga yang biasanya kita adakan kebutuhan bermusyawarah. Dan yang kedua kalinya, mudah-mudahan salawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, secara singkat saya akan sampaikan beberapa pemaparan atau informasi dari pemerintahan desa. Yang pertama, di mana setelah saya diangkat PAW dengan pilihan tokoh masyarakat, RT RW bersama sebagian guru dan elemen-elemen masyarakat, dan disitulah saya terpilih di tahun 2022. Dan saya harus melanjutkan program kepala desa yang dulu. Ya. Dan alhamdulillah pada awal 2023 ini baru saya mengajukan program kami, yaitu sebelum saya mengajukan program, di situ saya ada wewenang di bulan Agustus, yaitu mengadakan acara lomba lingkungan. Itu dengan agar lingkungan itu semangat dan bersih, kita adakan lomba lingkungan atau kebersihan lingkungan dengan hadiah 5 juta juara pertama, juara 2 3 juta, juara 3 2 juta. Itu sudah kita adakan. Sukses waktu itu kebetulan diraih oleh RT 20 belum Hasanah ada nggih. Dan di mana uang 5 juta ini yang dilakukan oleh RT 20 luar biasa, yaitu semarak masyarakatnya untuk membangun lingkungan. Itu yang saya harapkan, sehingga menjadi kampung mandiri di RT 20 ini berpartisipasi gotong royong 5 juta dengan Pak RT-nya diberikan bahan,
dan di situ adalah penutupan apa itu wangan ya itu. Ini pengecoran, ditutup wangan, di situ ada halte dan sebagainya, gambarnya yang tadi jangan lihat bahwa nanti akan diadakan wisata kembang di situ ya, kampung kembang. Alhamdulillah setelah 5 juta dana pancingan, saya tanya ke Pak RT-nya, Pak RT-nya luar biasa, guyupnya sama warga, menghabiskan dana sekitar 70 juta untuk perawatan itu secara mandiri. Memang itu harapan kami, sehingga tidak ada lagi warga itu opo jari desa. Nah, jadi marilah kita membangun lingkungan ini dengan mencintai lingkungan. Kalau lingkungan jenengan indah, berarti sing ngrasakno sinten? Mosok kepala desa ya. Paling tidak masyarakat setempat. Oh nang perumahan sana ternyata asri indah. Nah, tamu-tamu yang datang begitu masuk pintu gerbang bersih, bangga enggak? Bangga. Jenengan pun yang menempati, kalau kampungnya asri bagus, senang. Nah, karena tempat rumah itu tempat istirahat, kampung itu tempat rileks ya, harus punya tempat-tempat rekreasi. Tanpa jauh-jauh kita melihat keindahan kampung, ini menjadikan kebersihan lingkungan dan mencintai lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara guyub dan rukun dan kebersamaan dan gotong royong. Itu yang saya tanamkan di jiwa warga Desa Sumberkadenan. Alhamdulillah di program kami tahun 2023 saya mengajukan program 2 yang menjadi kepentingan masyarakat. Yang pertama mobil ambulan. Alhamdulillah mungkin mobil ambulan ini baru mobilnya baru nanti bulan 10 hadir di tengah-tengah desa Sumberkadenan untuk fasilitas masyarakat. Karena banyak masyarakat sakit golek mobil ambulan angel. Kadang-kadang nyilih mobil tanggone nggih angel. Itu yang saya inginkan. Terus yang kedua, saya mengusulkan kepada masyarakat itu adanya gedung serbaguna atau gedung olahraga dengan ukuran 12 kali 25. Untuk apa gedung olahraga ini atau gedung serbaguna ini? Ada 2 fungsi. Yang pertama, saya mengetahui Karang Taruna ini udah sejak dulu udah ada Karang Taruna nggih. Dan dana DD itu 15 juta. Saya lihat itu tidak pernah jadi apa-apa. Itu habis kegiatan sosial, kegiatan dan sebagainya habis. Dengan begitu saya panggil pemuda ini, saya ajak ngomong, tolong saya ingin Karang Taruna ini mulai bangkit punya manajemen. Memang saya mulai bangun manajemen. Gimana Pak? Saya akan buat gedung serbaguna, nanti dana Karang Taruna belikan sound sama wadah. Kursinya dari saya. Nah, tujuan diadakan gedung olahraga atau serbaguna ini adalah kalau ada pesta manten. Kita tahu ya di kampung-kampung jenengan kalau dari kampung, kalau waktu pesta mantennya cukup uang 20, cukup enggak? Ngepres ya. Dengan gedung serbaguna ini, kita tinggal nyewa 5 juta, lengkap sudah. Ada kuada, ada sound, ada kursi. Dikelola Karang Taruna atau pemuda. Nah, dengan sistem bagaimana? Karena Karang Taruna udah mengomsetkan dananya di situ. Jadi di situ ada bagi hasil. 50% dikelola Karang Taruna, 50% dikelola desa untuk rehab pembangunan tersebut. Kalau di sini matematika saya, logika saya, kalau memang Karang Taruna ini bersama masyarakat ini bisa bergandeng tangan, itu mudah. Contohnya ya, kita ada resepsi, kita arahkan ke sana. Paling tidak kalau 1 minggu 1 kali aja Karang Taruna akan dapat 2,5 ya. 2,5 kalau sampai 4 kali itu berapa? 10 juta. Dalam 1 tahun maka
Karang Taruna dengan uang modal 15 itu akan mendapat 120 juta. Masuk akal enggak? Nah, dengan begitu, Karang Taruna dalam 1 tahun bisa meraih uang 120 juta, ini akhirnya bisa membuka unit-unit usaha secara mandiri. Contohnya, ada temannya bisa bengkel, bandani bengkel. Ajak kerjasama untuk meningkatkan perekonomian Karang Taruna. Itu alasan saya ada 2, yaitu meringankan masyarakat di hal pesta itu. Yang kedua, bisa meraih dana pemuda. Desa juga mendapat dana PAD berapa tadi? 120 juga untuk pembangunan dan sosial. Itu yang saya inginkan. Jadi di Karang Taruna harus ada manajemen, ada ketua, sekretaris bendara, dan semua keuangan harus transparan masuk bank. Yang saya harapkan. Memang harus pelan-pelan menghadapi orang desa ini, pelan-pelan menghadapi lingkungan pelan-pelan. Apa iso Pak Lurah? Kita resepsi gitu, saya yakin bisa. Tadi pun saya ke Bonangan. Ke Bonangan itu kebetulan di Bonangan ada lomba lomba gerak jalan. Saya ketemu Pak RT-nya. Pak RT-nya ini ahli dekor. Dia kalau ada pesta itu nyewa di Brawijaya ya, atau nyewa di Jajar ini. Ini tidak cukup uang 20 juta nyewanya. Tuh, Pak Lurah gitu saya enak. Wis nginai Pak RT. Sampai sewa 4 juta, sampai lakukan 9 juta. Sisanya kayak kasus. Kas lingkungannya sampean. Nah, ini semangat. Nah, ini contoh. Nanti perumahan pun begitu. Kalau perumahan ini ada yang pesta atau itu family dan lain sebagainya, cukup menyetor kas 5 juta atau 4 juta, sisanya ambil lingkungan parweding. Sing oleh kayak separuh, sing separuh lebokno lingkungan RT. Sehingga RT-nya bisa berkembang, manajemennya, keuangan. Masuk enggak? Nah, ya itu. Itu masalah gedung olahraga. Saya yakin dengan membangun gedung olahraga, kita akan menciptakan sumber keuangan. Yang kedua, saya lihat dengan pergerakan PKK yang luar biasa. PKK ini kadang-kadang kita ajari catering. Ya, dengan begitu, maka di dalam gedung ini PKK bisa masuk di dalam cateringnya. Biro ini kan begitu ya. Yang sensasi lagi yaitu senam ibu-ibu nggih. Kalau mriki enten senam ada ya? Belum ya? Itu kebutuhan ibu-ibu. Kalau di sini belum ada, di kampung saya udah ada. Senam di pinggir embong, di emper, ya. Makanya ketat-ketat luar biasa ya. Nah, saya sampai mikir, boy. Tapi tidak apa-apa, memang warga itu begitu. Tapi namanya kepala desa harus punya feeling, harus kreatif. Akhirnya dengan gedung itu saya tadi 1 minggu kemarin bicara kepada PKK, tolong kelolaan senam seluruh sumber kerajinan. Ada berapa kira-kira? Ada 200 orang Pak. Masukkan gedung olahraga, gedung serbaguna. Sampean biasanya di situ senam itu kan mencar-mencar. Di lingkungan ini ada 20 orang, lingkungan ini ada 30. Urunan 10 hewan. Dapat 300 ya. Untuk pelatihnya berapa? 100. Kadang-kadang nyewa salonnya ya, oleh sisanya berapa? 100 ya. Lek sampai masukkan ke gedung serbaguna 200 orang, urunan 10 hewan dapat berapa itu? Dapat 2 juta dalam 1 minggu. Gae cukup pelatih profesional 200.000. Tinggal 1.800.000. Itu 1 minggunya. Kalau kita kalikan 4, itu menjadi berapa? Jadi pinten? 4 juta apa? 5 juta lebih ya. Kita kalikan dalam 12 kali. Itu menjadi anggaran sekitar 70 juta. Itu nanti menjadi kas PKK. Loh, lain duit kas 70 juta, PKK ini mau bergerak bagaimanapun mudah.
Tidak seperti sekarang. Dari dana DD cuma 10 juta. Kata bergeraknya apa kan gitu ya. Nah itulah cara kita mencari anggaran-anggaran pergerakan BKK ini. Sehingga BKK bisa berkembang, Dasawisma bisa berkembang dengan dana tersebut. Iso nukokno seragam, iso latihan ya mendatangkan pelatih, misalnya pelatih masak bisa karena punya dana lek kan dana Pak RT angel Pak RT ya nanti acara apa lek kan dana angel ndak Pak RT angel. Nah itu dari gedung olahraga. Yang kedua nanti di situ saya dirikan lapangan bulu tangkis, itu saya sewakan, itu akan dikelola oleh LPMD. Apa LPMD itu? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu adalah menterinya saya. Nah, LPMD ini kalau dulu enggak dipakai, sekarang dipakai. Nah, disitulah LPMD akan berperan sebagai penopang program saya. Yaitu kayak aset lapangan nanti saya ambil untuk penggalangan dana. Saya lihat itu sekarang penggalangan dana kayak ada jauh ya, seni Jerang Kepang. Ini parkirnya luar biasa. Kadang-kadang kita mengatakan kepangan bondo 5.000 oleh seket. Masuk akal enggak? Masuk. Lek oleh seket, katakanlah kita dapat laba bersih 40 juta. 20 untuk panitia, 20 kas PAD desa. Dalam 1 bulan kita ngadakan 1 kali aja. 1 tahun udah 240 juta. Kemudian RT ini kedua. RT ini kan otomatis ikut panitia. Nah, ini cara mengangkat sumber dana dari aset desa. Saya yakin kalau semua bergerak, ini kalau sekarang PAD sumber keratenan masih 0. Saya yakin tahun depan, saya yakinkan kalau kita semua bergerak, sumber keratenan akan memiliki PAD 1M lebih. Oke, 1M lebih kalau kita bergandeng tangan. Begitupun di lingkungan. Ngeset lingkungan itu sama sederhana dan juga harus saling mengerti. Contohnya, dek gini saya lihat di pemuda itu ya apa sih rek kok iso ngetokno Jackson iku rego 30 juta, 20 juta. Ya, saya lihat sama Gus Sultan itu kan, Pak Lurah wingi iku arek-arek muda itu ngetok Jackson iku hampir 500 juta Pak Lurah. Iso kan gitu ah. Dalam sekejap loh duit dintekno bengi iku. Itu Jacksonnya aja. Bagaimana setelah itu saya teliti RT-nya itu luar biasa sekarang mulai saya bangun manajemen gerakno pemuda itu. RT ini gak bingung lewat sono pemuda. Bentuklah pemuda yang cekatan jadi no ketua panitia, ketua lingkungan, sekretaris bendara. Wes Pak RT kan nugasno iki wis golek duit. Kemudian akan kumpul 1 bulan sekali. Ambil warga kumpulan itu melalui ya. Kalau di Bonangan itu ada kumpulan yesinan. Ada yang 1 minggu sekali, pemudanya punya sendiri. Ada yang 1 bulan sekali. Ya apa? Ya di situ urunan 20.000. Nah, itu nanti yang megang itu pemuda itu. Jadi begitu jenengan nang lingkungan, baik kebersihan, baik mau karnaval, nggak bingung maneh. Nggak bingung narik. Nggih. Kadang-kadang kemarin saya tanya, oleh piro setahun? Oleh 15 juta. Hanya ngadakan gerak jalan kok iso kayak gitu tanpa minta saya. Itu loh. Ya. Dan apalagi ada RT Bonangan yang kreatif. Di situ ada sumber bagaimanalah potensi kita di lingkungan itu kita bergerak bersama-sama menciptakan pekerjaan sampingan. Bagaimana pekerjaan sampingan nanti itu menjadi pekerjaan pokok, bisa enggak? Bisa. Contohnya saya mulai membangun kampung ikan. Di situ ada kolam di belakang rumah, di depan rumah. Pak RT ini seneng kolam pola ya, seneng ikan. Nah itu saya fasilitasi RT. Wis ajakan warga sampai. Saya yakin nanti kalau kampung itu terkenal dengan kampung ikan hias,
dengan kampung konsumsi, ikan konsumsi. Ini warga Hasanah pun mencarinya kan cukup situ nggih. Saya tanya jenengan lek golek helm ndi? Mesti kota baru. Nah itu. Kadang-kadang kita itu lek sak kampung rukun, guyub dalam usaha. Enggak kebingungan rezeki. Mau saiki ada nang di golek helm. Ndi helm kota baru. Golek ndi apa? Kembang di mana? Batu atau Suklindit nggih. Oh, Suklindit sak ngono iku lho. Rezeki kita kurang enggak? Dengan bersatunya akan meningkat. Makanya saya ingin nanti kampung ini menjadi konsumsi kebutuhan kita bersama. Sampai kadang golek kembang di RT 20, kadang golek iwak di RT 9, kadang golek mungkin nanti di Hasanah pun timbul apa di sini. Saya inginkan begitu. Jadi marilah kampung kita ini, kebersamaan ini kita ciptakan. Ternyata banyak penggalian dana itu yang luar biasa. Sampai golek lontong saya gak ada. Jebuk ini tempatnya lontong dan istimewa Gus ya lontongnya. 3 hari nggak bau. Makanya lontongnya Jebuk ini sampai merambah ke Pasar Batu, Pasar Singosari sampai lihat habis. Malang Raya itu dikuasai Jebuk. Itu kehebatannya lontongnya situ. Ono memang dulu orang tua itu ono ciri khususnya itu masaknya itu. Tidak ditiru kayak gak iso ya. Tempenya pun tidak kalah dengan tempe Sanan nggih. Tempe Jebuk enak nanti ambil tempe Sanan. Enak Jebuk lah sebetulnya saya rasakan itu. Tapi kan secara teknik pelatihannya Sanan lebih dahulu di sana timbul keripik tempe. Keripik apa? Wong sauno akeh dengan orang mencari sama golek apa keripik tempe orang Sanan kan begitu ah. Nanti saya ingin wilayah-wilayah sumber keradenan ini menjadi kebutuhan kita bersama. Itu contohnya kita dalam membangun. Dan juga saya lihat ini di perumahan mulai siap-siap ya. Saya masuk pintu perumahan ini ndelok resek itu masuk perumahan tadi teleponi. Nah ini harus dibahas oleh Pak RT-nya ini. Begitu masuk itu harus nyaman. Saya memang sewu ya. Saya itu lek pagi bangun jam 5 itu nyapu saya. Di emper rumah, di jalan itu saya nyapu. Saya biasakan begitu. Yang cewek jene ibu saya biar masak. Nyonya saya itu biar masak. Saya sing nyapu. Sehat loh nyapu itu enak. Nah, bapaknya kan gotong royong itu ya. Wis gak usah gengsi. Loh Pak Lurah nyapu dhewe enggak apa-apa. Yang penting kan sehat. Nah itu kita rasakan kok kesehatan itu dengan olahraga, timbangan fitness dan lain sebagainya. Terus olahraga nyapu ini luar biasa. Keringetan kok masih ngono ya. Nah itu loh. Nah ini yang saya harapkan mencintai lingkungan. Nah itu. Dan tidak lupa mungkin saya akan menjadikan sumber keradenan berpenghasilan tinggi BAD-nya karena saya sering melihat wisata. Kalau wisata, ini cuma gambaran aja ya. Banyak orang menyatakan wisata ini harus mempunyai strategi dan ritmen ya. Kalau tahun ini dibuka kolam, tahun lagi harus ada pengembangan. Tahun lagi harus ada pengembangan. Jadi tidak bosan orang itu. Oh tahun lagi aku saya berkembang. Contohnya Pujon Kidul itu ya. Dengan begitu dia mendapatkan 1,5 M dalam 1 tahun dari wisatanya ya. Jenengan tahu Desa Ponggok. Desa Ponggok ini dulu sama dengan sumber keradenan. Sekarang penghasilannya BAD-nya berapa? DD-nya tidak ada apa-apanya. ADD 1,6 M, dia BAD-nya 8 M lebih. Luar biasa. Lalu bisa 8 M. Masyarakatnya ya makmur. Ya enggak. Karena perputaran uang. Ada juga konsepnya Kaisang sampean tahu ya. Ya apa Kaisang ini Nusewu, anaknya Jokowi ini. Kampung ini nanti menjadi kampung yang berjual beli. Jadi Kaisang itu membuat kampung jadi rame. Hiburan itu hampir 1 bulan sekali diadakan. Jadi kalau hiburan itu kayak masyarakat yang jualan payu enggak? Payu. Disitulah terjadi perputaran uang. Coba di sini punya Nusewu ya. Jenengan punya kolam misalnya atau usaha apa yang
yang jenengan sukai Pak RT, sukai. Wis ayo ndik kene gawe apa? Acara apa Bu? Loh, acara ludruk dan sebagainya atau acara jarang kepang. Ini penggalangan dana untuk apa? Setelah itu untuk bondo. Bondo misalnya, ayo Pak RT ndik kene gawe konsep opo. Mungkin pemancingan opo kan dekat kali tuh ya. Atau kafe-kafe. Nah, sehingga orang luar ini ke rumah jenengan, ayo nang omah saya, ono kafe di kono kan gitu ah. Nah, disitulah omset kita mengambil uang dari luar. Nah, saya yakin dengan nun sewu ya, sajanya jadi pemimpin itu satu, harus mempunyai konsep kreatif bersama warga. Lolek pimpinan itu tidak kreatif, tidak akan maju desanya ya ndak. Pak RT-nya sing kreatif. Contohnya, bisa maju ndak? Saya luar biasa loh ke Pak Rangga, tepuk tangan ya. Kenapa? Air itu dulu bermasalah di sini. Pak Rangga lek otot-ototan ambek pengembang kano mari-mari ini. Pak Rangga dengan memberanikan diri dia mengonsep ke PDAM. Alhamdulillah subsidi PDAM mulai realisasi nggih. Dan saya punya konsep sebenarnya dengan Pak Rangga. Ya apa Pak Rangga? Nusewu. Kalau PDAM itu jangan bayar 100, desa oleh balik Anda. Enggak ya. Tapi nanti kalau konsepnya, makanya Pak Rangga pintar. Untuk salurannya itu merupakan saluran swadaya ya. Nah ini jaga nih nanti kalau udah mengalir air PDAM, kita akan kelola dengan menjadi apa? Air desa dengan pengeboran itu. Karena air desa pengeboran luar biasa. Ini Gondang Legi Nun Sewu. Dengan konsep pengeboran air bersih desa, air minum. Ini kalau PDAM harganya per meter 3.000, air desa 1.500. Itu yang oleh balen. Satu, katakanlah ada 100 kakak aja. 100 kakak rata-rata satu orang 50.000. Dapat berapa itu pemasukannya? 5 juta kan? Kayak kasih lingkungan 1 juta. 25% kita buat lingkungan oleh biro. Oleh 1 juta 700 katakan ya. 2,5 bagi 2 berapa? 1.200.000 lingkungan. Kayak tunjangannya Pak RT 1.200.000. Jadi RT nikiat. Seneng enggak? Rebutan tadi RT. Ya. Tapi ya gak oleh polong nengser gitu ya. Akhirnya Pak RT-nya semangat. 1,5 juta, 1.200.000 lingkungan, 1.200.000 masuk ke Pak RT. Lingkungan itu untuk ngerawat lingkungan, termasuk air itu. Nah, disinilah sekretaris bendara akan berfungsi karena keuangan. Sing 25% masuk desa, 25% untuk pemeliharaan air. Desa ini seoleh. Sakulane 1 juta 200. Pak RT ini bayar. Ya kalau ngelah ya perjuangannya Pak RT luar biasa. Saya kira Pak RT ini dengan pemerintah dibayar di 250. Kan apa nih? 1,5 juta itu loh saya katakan Pak RT itu memang apa? Ujung tombaknya lingkungan itu yo coro ya. Nah itu. Itulah mari kita nanti bersama-sama di situ. Memang harus kreatif ya. Saya ini sampai bayar PDAM no sewu 100. Oleh balen enggak? Sampai PDAM airnya 1.000 oleh balen enggak? Tidak mungkin PDAM ngasih balen. Tapi sumber dana itu sumber air dikelola oleh desa dengan BUMDes itu akan berhasil. Kenapa? Jenengan mau mempunyai dinasti apa, punya usaha apa, desa udah siap payung hukumnya. Di desa itu saya udah membentuk BUMDes, payung hukum usaha. Ya, yang udah ada Menkumhamnya. Wis sampean tinggal memakai menggumahnya desa. Mau kayak keripik, apa unit usaha nama atas namakan BUMDes. Itu aja sedikit yang saya gambaran bagaimana lah di lingkungan masing-masing itu kreatif, lingkungan masing-masing itu bersih, indah. Itu yang saya inginkan ya. Karena saya itu mencintai keindahan. Ya. Wis ketok indah itu kan seneng ya. Ayo, ojo, oh ya bapak-bapak ojo gengsi.
Ibu cek nendek pawon, bapaknya nyapu ndek ngarep. Embonge lek bersih terus pagi, ibu seneng ya. Ojo gengsi, aku lanang katanya nyapu. Saya biasakan itu, biasa kok nantinya. Ya, wong lanang nyapu itu biasa loh. Ya, wis gak usah gengsi, demi kebersamaan. Ini biar titik-titik kak wong edok. Nggih. Setuju, Bu? Setuju. Nah, itu aja ya, itu adalah sedikit gambaran. Setelah itu kita dialog. Dialog itu apa? Saya ingin tahu masukan jenengan. Ya mungkin di antara kita ini ono sing punya pemikiran dan sebagainya. Dengan dialog inilah saya memajukan desa. Ya kayak tadi kewenangan saya pas gerak jalan. KRT ngomong, Pak Lurah, oh Pak RT, di sini ono sumber. Loh iya tak? Saya duduk no meter itu metu banyu ini. Loh saya ya karena nggak dipakai ya tak tanduri bisa. Ayo saya kita bareng-bareng ke sana. Ada Pak Hari ya. Saya nggak kanten ya, saya urung-urung kan kanten. Ternyata luar biasa. Sungai yang api, tebingnya, tebing sungainya itu bagus. Sungainya tenang. Di berjarak 300 itu ada sumber yang tak delok ono banyune. Iki lek dikali 6 meter jadi berumbang. Kayak kolam renang opo gak penghasilan. Nah, engko lewis bertahap pinggir-pinggirnya kayak warung. Bertahap lagi lek isu pinggir-pinggirnya kayak villa. Nah, iya dah. Tuh. Jenengan ini pernah saya teori ini saya sumber keradenan. Banyak orang menyatakan oman di sumber keradenan itu lek disewakan ya Gus. 1 bulan tidak mungkin laku 1 juta. Saya buktikan itu. Kan saya pernah ingin desa ini membentuk konsep rumah peta. Saya kira uang nom-noman ini lek kait keluarga iso enggak dikoma. Lek gak nyewa rumah peta kan tidak bisa dong. Nah, sedangkan nyewa di Sawu Jajar ini per bulan tidak boleh lek rumah lengkap itu. Paling 1 tahun 15 juta ya. Lek 2 tahun 30. Saya nyoba konsep di sawah saya. Saya biar nggak ditertawai oleh orang-orang, saya coba konsep. Saya punya sawah 8.000. Saya konsep yang 2.000 itu saya jadikan rumah peta. Ternyata sih nggak genteng, wis payu 1 juta. Sekarang di tanah 2.000 itu ada nggak sampai semuanya sih ya. Separuh 2.000 ini. Terdiri bangunan 10 unit. Berarti saya per bulannya dapat 10 juta. Padahal sawah 8.000 kalau kita sewakan mek 20 juta. Coba, ini 2.000 berpenghasilan 1 bulannya 10 juta. Setahun ini biro. 120 kacek biro. Tanah 2.000 120, tanah 8.000 kita sewakan apa adanya cuma laku 25 juta. Nah ini yang dimaksud dengan pengembangan pemikiran. Oke, setuju nggih? Nah, itu yang saya inginkan perumahan Asana ini saya anggap semua itu warga saya. Warga harus kreatif. Ojo titik-titik ngenteni Pak Lurah. Kampungnya opo cari Pak Lurah ngono ya. Itu hilangkan. Cintailah lingkungan. Lingkungan ini milik jenengan. Saya hanya memberi spirit, hanya memberikan suatu pelayanan. Insya Allah dengan saya hadir pelayanan yang bisa dirasakan sekarang oleh masyarakat. Jam 8 kantor udah buka, ada staf pelayanan. Pernah ada yang merasakan ke kantor? Ya apa, pelayannya udah enak enggak? Ya enggak berbelit-belit ya. Nah itu. Lek iso saya bilang ke staf saya, ojo sampai nunggu 5 menit 10 menit melayani masyarakat. Cukup 2 menit 3 menit bisa terselesaikan. Kan gitu ah. Itu. Oke. Itu aja yang perlu saya sampaikan, monggo dilanjutkan dengan dialog, diskusi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Khairi atas nasihat pencerahan untuk warga sana. Semoga ini yang muncul yang kreatif, gagasan yang kreatif dan juga memiliki
memiliki ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan perumahan Pakis Hasana, Pak. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan untuk dialog tanya jawab antar juga kepada Bapak Lurah. Malam ini yang Diawali berapa sesi? mungkin akan diawali oleh beberapa sesi, Ya, mungkin tiga dulu, dua dulu untuk pertanyaan kepada Bapak Lurah yang ingin Pertanyaan disampaikan. dan ide, bukan pertanyaan toh, pertanyaan dan ide kan itu ya. Untuk ide, gagasan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Lurah kita malam ini dapat diutarakan malam ini. Mungkin bisa diawali dengan Bapak atau Ibu yang ingin disampaikan kepada Bapak Lurah. Engkau angkat tangan. Orang Madura, Pak Gunawan, Pak Is. Ya perumahan itu banyak potensi. Ayo. Enggak. Nggak pakai mic, enggak apa-apa pakai mic. Silakan kepada Bapak Eko. Pakai mic, Mas. Kenalkan namanya, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lurah dan jajarannya. Saya ingin bertanya ya Pak. Nama dulu. Nama. Nama asalnya dari mana? Nama saya Eko, asal dari Pakis Hasana, Blok F5. Enggak, sebelum dia sana. Kan harus tahu toh. Saya asli Banyuwangi. Ternyata Banyuwangi ono gini. Ya monggo. Sebenarnya saya ingin membuat ide Pak, cuma belajar dari pengalaman kemarin. Saya takutnya itu ada segelintir atau 1-2 orang LSM yang datang ke sini. Itu yang membuat menghambat ide-ide kreatif dari mungkin warga perumahan sini Pak. Mungkin contohnya kayak yang baru-baru ini masalah air didatangin LSM. Saya cuma minta sarannya aja Pak, gimana caranya untuk LSM ini jangan datang ke sini lagi, karena menghambat kreativitas warga perumahan. Soalnya saya takutin misalnya nih Pak ya, saya punya ide yang sungai ini saya pengennya tuh mau bikin fun tubing atau fun rafting. Apa itu? Arung jeram. Oh, bagus. Tapi ya yang saya takutin ya itu lagi Pak, LSM. Kita sudah jadi, ada LSM ke sini ya gimana kita warga pendatang dia takut aja Pak gitu. Ya. Mungkin saya minta solusinya itu Pak untuk menangani masalah LSM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Nah ini yang saya maksud gitu ya. Jadi menanggapi LSM itu kalau enggak boleh dimasuk ke desa sini enggak mungkin. Tapi kan kita harus cerdas sekarang itu ya. Pak RT sudah tahu, Pak RT apa permasalahannya? Permasalahan masalah kan kemarin terjadi selisih paham, miskomunikasi kata orang sekarang. Contohnya kan Pak RT ini mengajukan subsidi air ya, air BDAM, ya, kan subsidi itu 500 Pak RT ya. Ternyata ada swadaya yang timbul dari masyarakat, kreatif masyarakat untuk mandiri. Sehingga terjadilah urunan berapa Pak RT? 1 juta per warga. Jadi saluran air sendiri. Saya katakan Pak RT, saya diwarani Pak LSM Pak Lurah. Terus apa salahnya? Dianggap dengan LSM ini subsidinya 500, kok tarik 1.500.000. Setelah kita terangkan, makanya lek rapat itu kudu nggawe berita acara Pak RT. Kudu tanda tangan kabeh persetujuan. Sehingga 1.000 itu adalah wewenang daripada usulan warga. Kayak namanya warga gak setuju wis ana berita acara, wis tanda tangan kabeh. Nah itu ndak masuk ranah hukum. Nah itu makanya cara menjawab ke LSM begitu, nggih. Sampai sekarang kan tidak ada apa-apa Pak RT. Nah, karena semua orang datang ini mesti persepsi salah. Punten jenengan ke desa itu bolak-balik. Cuma kita siapkan payung hukumnya. Loh, jenengan punya ide-ide apa-apa. Ini kan makanya saya bentuk panitia. Panitia ini nanti mengajukan ke Pak RT proposal.
Setelah proposal ditandaskan ke desa, nanti saya ikutkan payung hukumnya di BUMDes. Berarti unit Arum Jeramnya ikut unitnya BUMDes, sah-sah saja, bukan liar itu. Karena udah dinaungi deh. Desa oleh sampai orang gaya-gaya karepe dhewe Pak RT karo desa karo yang mesti ae. Nah, ini yang dinamakan apa? Ilegal. Nah, itu loh. Harus ngerti di situ hukum itu nggih. Wis gak usah wedi nang LSM gitu loh nggih. Paham nggih, Unan nggih? Jadi ide itu timbulkan. Tidak apa-apa. Ada konsep apapun kita bicarakan dengan warga, dengan masyarakat yang ada sekitarnya. Ojo lali gawe proposal diketahui Pak RT. Sehingga Pak RT itu meneruskan ke desa sebagai tempat konsultasi. Ya Bu, Pak Lurah, iki ana wargaku kateng ini. Sehingga saya bisa menggunakan payung hukumnya. Nggih? Setuju? Pun paham? Nah, ojo mandek, ojo wedi. Lek ide wedi yo enggak akan berkembang nggih. Kadang-kadang ide wedi masyarakat enggak setuju. Ya, enggak masalah. Yang penting sewu ya. Saya itu pernah ada masyarakat saya enggak tahu. Dia itu pembisnis koki. Ternyata dia itu pembisnis koki ini punya koki di luar desa. Loh kenapa enggak desa dewe waktu Pak Lurah? Kayak enak aku nah ini. Sehingga dia punya peternak koki itu di luar desa sini. Nah ini, kalau kita paham bekerja sama, wis sekarang peternak koki ono di perumahan ini. Apa itu enggak omset keuangan? Kan begitu loh. Karena yang nuntun ahli koki. Itu contohnya ikan hias ya. Ada lagi monggo? Ada mungkin masih apa? Mas Eko udah cukup dari saya? Ya monggo. Sampai mateng loh ya, enggak apa-apa. Biasanya kan LSM itu kan pinter ngomongnya Pak. Dia kan belajar ngomong. Kalau saya kan tipikalnya orang lapangan, ya itu mungkin yang kendala di lapangan. Ya, kalau kita bicara pinter, kabeh wong pinter. Tapi kalau bicara kita ada kesepakatan, ini kan wong pinter dengan dikalahkan dengan kesepakatan hukum. Itu ya. Lole LSM gak pinter ngomong, gak jadi LSM ya. Nah, jangan warga pun harus pinter nantinya. Makanya saya ngurui Pak RT ini mulai pinter. Nah, gitu loh. Ya Pak RT ya. Tapi Pak RT ini diparani wis. Coba Pak RT berita acara gawe, iki gawe. Jadi itu wis kemauan warga. Lek ono warga sing ngelapor wis tanda tangan kabeh. Sopo sing ngelapor? Kan ngono tok ya. Nah, itu loh ya. Baik Mas Eko ya. Seneng wis dididik LSM mesti pinter ngomong. Ya. Kadang-kadang lulusan SMA ngomongnya wis pinter LSM ini ya. Karena saya juga mantan LSM tahun 96. Itu wis LSM saya. Ya. Tapi bermainnya dengan bank-bank di bidang untuk lelang apa perumahan, lelang rumah itu yang saya dulu kerjasama di situ. Jadi nggak ganggu kampung. Sekarang kan kadang-kadang LSM jadi momok kan begitu, sebetulnya enggak. Kalau kita bisa punya payung hukum. Itu aja, mungkin ada lagi monggo. Pak Iskandar. Bapak Ibu, yang lain mungkin ada hal-hal yang disampaikan kepada Bapak Lurah. Bapak Syakur. Sudah barangkali ada mau warung sate. Pak Sakur ini tim pelaksana Pak. Monggo, mumpung kita ketemu. Monggo Bapak Ibu yang punya usaha mungkin Pak bisa dipromosikan sekalian Pak. Ya, monggo dari Pak Ari ya. Nah, ini juga ini Pak Ari ini saya perkenalkan ya. Dia adalah tim channelnya desa. Ya, jadi desa kita sekarang mempunyai channel TV. Jenengan ingin tahu, kegiatan desa cukup buka di M2D Sumber Kradenan. Kenapa M2D? Melangkah membangun desa. Saya inginnya itu nggak berpikir kayak melangkah gitu loh. Lek mikir tok gak melangkah ya gak jadi ya. Nah itu. Emang Pak Hari mungkin ada masukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya poin. Kebetulan kami di sini sebagai pegiat media sosial ya, jadi saya membantu Bapak Kepala Desa. Saya punya konsep bagaimana membangun desa berbasis media sosial. Ya. Jadi ada YouTube. Ya. YouTube itu adalah kontennya itu semua aktivitas atau kegiatan yang ada di masyarakat ya. Baik itu kegiatan ibu PKK, misalkan kegiatan apa saja, bisa ngevlog ya, ngevlog nanti bisa dibawa ke desa videonya untuk di-up di YouTube channelnya desa. Nah untuk TikTok itu nanti juga ada TikTok M2D Sumber Keradenan. Untuk TikTok ini khusus UKM ya. Jadi kalaupun harus ada misalkan lomba selfie harus dengan membawa produk UKM. Dan yang luar biasa ini tadi yang saya tangkap ide dari Mas Eko ya. Jadi kami sudah bersepakat dengan Bapak Kepala Desa ya. Dan saya ingin memotivasi kepada warga masyarakat Desa Sumber Keradenan ini, bagaimana kalau ada sesuatu yang terbarukan, kita sama-sama memviralkan di dunia online. Katakan Mas Eko tadi mau bikin apa? Tubing di sini ya. Mungkin juga ada arung jeram yang mau dibikin ya. Nanti Mas Eko memvideokan itu ya. Nanti bisa dikirim videonya ya ke desa untuk diunggah di YouTube channelnya desa. Karena harapan kami nanti setiap RT itu ada pemuda-pemuda kreatif ya yang bergabung di pemerintahan desa ini yang siap memviralkan sesuatu yang terbarukan di Sumber Keradenan. Kayak saya tadi dengan Pak Inggi ya waktu ke Bonangan ada potensi wisata yang keren ya. Insya Allah kalau Mas Eko ke sana mungkin inspirasinya akan lebih kuat lagi ya. Karena di sana view-nya bagus ya. Bagus ya. Jadi kayak sungai tebingnya tinggi ya. Berapa meter? 100 atau 50-an? Kalau untuk tebingnya ya kurang lebihnya enggak nyampe kalau 100 ya. Mungkin ada sekitar 40-an. Tebingnya, jadi kan keren ya. Nah, dari sinilah harapan saya nanti di saat ada yang terbarukan ya di desa, kami selaku konsultan media sosial ini kami ingin mengajak kepada masyarakat untuk punya kepekaan kepedulian memajukan desa, sehingga ada kewajiban like, share, and comment. Ya. Nah, dari situlah besar harapan kami nanti akan tergali ide-ide kreatif tadi karena sudah ada fasilitasi. Ya. Katakanlah misalkan di sini ya, misalkan Bapak nikah yang Madura nikah nggih, bila seumpamanya ada ile ya. Ya. Bikin sate di nah. Nah, terus nanti ada jasa kurir. Ya, gitu kan ya. Nah, di saat ada jasa kurir kan enak. Nah, jadi harapan saya nanti di mana ada potensi-potensi UKM ya karena nanti desa juga kita ciptakan adanya jasa kurir itu untuk membantu memudahkan bapak-bapak untuk mendapatkan informasi itu ya. Misalkan mau beli lontong harus kemana ya, beli tempe harus kemana ya. Misalkan tadi ada sentra bunga di RT 20 ya, di Bonangan tadi juga ada misalkan sentra budaya di sana dan sebagainya. Jadi nanti besar harapan kami dengan adanya media sosial tadilah ya, yang siap ya menjadi fasilitasi marketing dari desa. Ya, kalau tadi ada yang menanyakan tentang marketing tadi ya, di saat di sini misalkan ada pelaku usaha di sini ya, dengan media yang sudah kita bangun, sekali dengan misalkan unggah di YouTube-nya desa ya, atau di TikTok-nya desa, itu rasionya Sumber Keradenan menjadi tahu. Nah, itu saya kira bentuk fasilitasi dari desa kaitannya dengan optimalisasi media sosial. Ya mungkin terkait dengan media sosial ini mungkin ada yang ditanyakan ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada yang bertanya, oke, nanti akan kami jelaskan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan ya. Untuk kegiatan ini nanti bisa diakses di Warisbi Channel dan M2D. Ya, M2D ini masih dalam proses ya, proses desain. Nah, kalau di Warisbi-nya sudah bisa on nanti ya, karena kami memang bermitra dengan Bapak Kepala Desa, media saya Warisbi Channel, Warung Informasi Bisnis.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahnya. Kalau bisa, saya itu orangnya itu enakan. Wes. Mau diundang dimanapun, nggak usah surat undangan, cukup di WA. Ya, kan begitu. Kadang-kadang kenapa sih saya inginkan ada grup di masing-masing lingkungan. Saya itu biar bisa mempelajari, ono pondok grup lingkungan hasanah misalnya. Itu saya hadir itu hanya membaca tok. Nah itu sampai kembangkan di ide-ide di grup itu. Itu untuk membagikan. Contoh, sebetulnya banyak yang kita lakukan. Wah, kalau perumahan ini kan orang sibuk, pagi-pagi wis berangkat. Itu kita adakan kube, warung bersama namanya. Ono kalian nggawe teko jagung, ngambil pecel. Itu ada, setiap pagi itu lewat di rumah saya itu. Mek 5.000. Ono apa sini? Teko jagung, urap-urap, ambil mentok. Enak. Mek 5.000. Saya tiap pagi itu cekat, tuh telu, papat. Kadang-kadang kita mau berangkat ya ke permasa itu. Nah itu kan lebih murah. Nah, itu contoh kayak begitu. Apa yang dikatakan Pak hari ini, ngapain sih kita belanja mau keluar? Di sini sentralkan satu belanja. Sopo sing sampai nama nanti sayur gula. Wis sampai usahakan belanjanya di situ. Lek iso hasil belanja sampai sisihkan 1.000 untuk lingkungan. Contoh ya. Wis, sopo ibu sing nganggur, bapak sing nganggur. Wis kongkon kulaan sayur ndek Dumboto itu. Pokok di sini itu saya minta ada satu tempat kulaan sampean blonjo. Sampean lek blonjo itu kadang-kadang nanti napakis. Ya, itu satu sentral, kayak pasar satu rumah gitu loh. Nggih. Dan di situ di rumah sisihkan 1.000, misalnya dengan 10% aja. Belonjo 10.000. Berarti 10.000, 1.000 sisihkan di lingkungan. Ini orang seperumahan sisihkan 10%. Misalnya pendapatan belonjo itu berapa itu namanya, katakan satu hari itu bisa menghabiskan 200. Berarti 20.000. Lumayan enggak? Lumayan. Makanya saya minta ke Pak RT, Pak RT lingkungan ojo tangani dewe. Bentuk pemuda manajemen. Kedua sekretaris bendara. Jadi Pak RT itu manajemen berangkat. Nah sewu ya, kata tadi Pak Eko itu punya gagasan. Tapi kan di bondo Pak Lurah gampang kayak bondo itu. Wis sampai kompak pemuda tanggap no jarang kepang di inti. Ya. Wis oleh parkiran 20 juta sampai 15 juta. Bondo cukup enggak Pak Eko? Pengembangan. Cukup. Hasilnya nanti. Misalnya pendapatan di perumahan ini satu bulannya mengomsetkan sewu ya. Kok dari usaha anak muda-muda ini ternyata bisa ngomsetkan satu bulannya penghasilan bersih dari warung dan sebagainya itu poro-poro ono 20 juta satu bulannya atau 15 juta. Wis 10% 10% atau 25% kayak bayaran nih Pak RT. Ya ini semangat Pak RT nih. Nganu ya. Sampai milih Pak RT ini kan untuk amanah sampean ya. Maksud sampean ngangkat Pak RT, mau Pak RT oh ini susah dewi Pak RT kan enggak dong. Kalau di kota saya luar biasa loh, Pak RT dibayar oleh lingkungan enggak, iya enggak? Nah itu. Nah, iso begitu. Ya, itu saya minta Pak RT tinggal membentuk manajemen. Saya memang di mana-mana bangun manajemen. Makam pun ada manajemennya. Ada sekretaris, ketua bendara. Namanya panitia makam. Lek sono panitia, uang gak mlebu ndek saya masing-masing. Ada manajemen, ada laporan. Itu mungkin ada tambahan, monggo. Ya, bertanya bebas, ada 2 tadi, channel atau masalah lingkungan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bagus dari Blok 8. Asalnya dari Asalnya dari mana? Mau menanggapi dari pembicaranya Pak Hari tadi. Salah satunya ini Pak, di Perumahan Bangsa Sana juga mempunyai media sosial Pak. Saat ini punya Instagram Pak. Kalau bisa nanti dibagi share lah Pak. Karena kegiatan semuanya di situ kita juga ada di situ. Di TikTok ada ya. Kita ada tim Pak. 3 orang Pak dari di Bangsa Sana Pak. Terus di situ juga ada
kegiatan-kegiatannya warga, terus apa yang dilakukan warga pagi ke sana. Kalau libur itu ngapain aja, kalau lagi santai ngopi itu gimana. Letaknya itu ada Pak. Di per blok itu ada letak-letaknya yang strategis. Yang sangat strategis di sini ada salah satunya di pojok Pak. Yang berenang, Terpojok, yang tapi berenang ke sungai ada. ada Pak. Ada juru kuncinya Pak ini Pak. Nah, di sini ada Pak yang masih proses, mungkin kedepannya akan semakin bagus dan semakin berkembang Pak. Salah satunya di sini tempatnya di blok J Pak, tapi terpojok dan sangat terpojok, tapi jangan sampai itu dipojokkan Pak, karena di sini itu kita nilai blok J itu bagus Pak, karena potensi untuk pariwisatanya Pak. Nah itu Pak, dan di sana pun warganya sedikit tapi bisa view-nya bagus Pak. Jadi warganya yang terlihat itu banyak, yang tak terlihat itu banyak, tapi yang terlihat itu sedikit Pak. Jadi mungkin ini Pak. Ya. Monggo terus. Ya. Jadi kalau kita kan sebagai warga pakai sasana kan, warga semuanya kan di sini kan baru semua Pak ya, mungkin pendatang semuanya di sini Pak. Kalau kita keluar pakai sasana mau ke kiri itu mungkin belum banyak orang yang mengenal. Kita keluar ke kanan juga banyak warga yang belum mengenal. Mungkin kalau kita salah satu orang gitu, kalau buru-buru udah kenceng aja Pak ya. Nah makanya kalau kita ada dikenal, kita warga perumahan pakai sasana, dikenal di Instagram, di TikTok. Kalau kita YouTube belum ada Pak. Alangkah baiknya kita dibantu untuk itu Pak. Biar nanti kolaborasinya antar warga itu, antara RT 27 sama RT manapun itu bisa kompak gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, luar biasa ya. Saya pastikan ya, teman-teman yang ada di perumahan ini ya, Nun sewu ya, kalau misalkan saya bisa kasih sebuah tingkatan ya, mungkin tingkatannya lebih satu tingkat daripada warga yang ada di Sumber Keradenan. Karena biasanya di perumahan itu kan pastinya dia orang-orang pekerja ya, pendatang ya, dan banyak anak-anak mudanya, anak-anak kreatif. Jadi terkait dengan media sosial ini ya, dengan adanya admin ya. Nah, jadi kalau Pak Inggi tadi bicara manajemen, jadi media sosial ini juga ada manajemennya ya. Jadi ada ketua sekretaris bendahara yang akan berkantor di kantor desa. Dari sinilah harapan saya ya. Jadi pegiat-pegiat media sosial tadi ada ruang di sana. Ya. Ada tempatnya di sana. Nah, makanya di saat saya tadi melihat mbaknya ini luar biasa jadi MC, ya kan? Itu potensinya apa nanti? Ya, misalkan Mas tadi punya media sosial Instagram, ya. Nah, itu nanti arahnya memang saya nanti ke sana. Ya, jadi di samping YouTube ada TikTok, ya ada Facebook, ada Instagram, semua medsos akan kita bangun. Ya, cuman di saat kita bicara universal sak sumber keradenan, mulai akeh-akeh sing tak sampai no, ya saya khawatir malah nggak nyambung. Jadi yang saya optimalkan itu hanya YouTube sama TikTok. Ya, YouTube itu untuk konten semua aktivitas. Ya. Sedangkan TikTok khusus untuk UKM. Makanya tadi kalau misalkan jenengan bicara misalkan di sini ada spot-spot ya, misalkan ada semacam mapping komplek ya, misalkan di sana ada ini, silahkan datang ke kantor desa, menemui admin media sosial, ya. Insya Allah setiap harinya nanti kita jadwalkan, makanya nanti harapan saya setiap RT ini ada satu pusat informasi ya, sehingga warga masyarakat di lingkungan RT itu bisa tahu ada apa aja. Cukup nanya ke Pak RT-nya. Oh ternyata di desa ini ada admin media sosial. Terus sementara ngantornya hari apa saja. Nah dari situlah nanti jenengan bisa bikin janji ya. Bagaimana misalkan kalau ketemuan di rumah aja deh, saya kan orang pekerja, bisa. Nah dari situlah ya luar biasa ya, saya nanti ingin mengadakan dialog lagi ya, khusus ya kepada anak-anak muda yang punya ide ya, kayak misalkan tadi Mas Eko tadi yang mau bikin
konsep-konsep wisata seperti itu, mari ya dengan adanya media sosial ini saya berpikir apapun bisa kita wujudkan ya. Kalau katanya Bang Rocky Gerung, bernarasilah ya, bikin angan-angan yang sekiranya nanti memunculkan sebuah inspirasi ya, sebuah gagasan, sebuah ide untuk dilaksanakan ya. Kayak tadi ya, bagaimana kalau misalkan di sini diadakan kayak tubing tadi, di saat dilemparkan ke masyarakat, nanti mungkin di luaran sana ada yang nyambung, ya. Mungkin ada yang punya peralatan untuk tubing atau apa dan sebagainya. Nah dari situlah besar harapan kami ya, Bapak Kepala Desa yang hebat ini, luar biasa Pak ya, Nun Sewu ya. Saya orang pemerintahan ya, saya 15 tahun ya mencari kepala desa hebat, baru saya temukan Pak Buhoy. Pengertiannya apa? Di saat pemerintah desa mau transparan, mau terbuka, disitulah gerbang partisipasi masyarakat akan bertumbuh. Benar enggak? Ya. Di saat nggak ada keterbukaan dari pemerintah desa, ya, masyarakat mau ngapain? Ya nggak ada pintu masuknya. Inilah luar biasanya. Makanya tadi di saat Bapak Kepala Desa misalkan mengasumsikan ya berbagai anggaran-anggaran yang ada di Karang Taruna atau di PKK atau bagaimana potensi senam tadi misalkan dimanajemenkan ya, luar biasa potensinya. Bapak lo ini luar biasa ya, kayak tadi misalkan belanja bagaimana disisihkan Rp1.000 dan sebagainya. Di saat di manage ya, itu kan menjadi sebuah potensi. Ya, mungkin itu Mas ya. Jadi nanti besar harapan kami ya, luar biasa sampean. Jadi admin media sosial ini memang nanti sebagai wadahnya ya, pegiat-pegiat media sosial. Ya, monggo nanti berkolaborasi di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait media sosial? Ya, mungkin tanggapannya ya. Ada lagi? Izin Pak menambahkan. Ya. Terkait media sosial Pak. Misalkan sih saya punya ide Pak, kan di sini terutama ibu-ibu lah ya, ibu-ibu kadang yang misal nggak bisa keluar jauh atau belanjanya masih terhalang, nggak ada kendaraan dan lain-lain. Misalkan ada ide nih, ada yang punya UMKM, contoh seperti belanja sayur dan lain-lain. Misal ada grup yang mewadahi seperti grup WhatsApp atau apapun itu UMKM khusus. Jadi di situ ibu-ibu bisa promosi Pak, nanti bisa diantar secara gratis. Nah itu gimana sih Pak, kita misalnya ada ide dari ibu-ibu ini, cara memulainya untuk step by stepnya ini mulai dari mana? Oke, ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang TikTok. Ya. Disitulah nanti ya, nanti kita adakan pembelajaran khusus ya. Jadi misalkan RW 1 sampai RW 5 ya, itu nanti ada hashtagnya ya. Jadi akhirnya masyarakat bisa tahu di saat misalkan RW di sini ya, di sini ada yang punya itu tadi ya yang disampaikan Pak Egy tadi, rupanya sudah jenengan tangkap. Misalkan di sini ada penjual sayur ya, itu untuk mengetahui kemudahan di sini bahwa ada informasi itu di mana, TikTok tempatnya. Ya, jadi jenengan dengan ngeklik TikTok ya M2D Sumber Keradenan, di situ jenengan akan tahu UKM yang ada di sumber keradenan ini apa saja. Ya. Dan nanti harapan saya setiap RW minimal ada jasa kurir. Ya. Jadi TikTok ini khusus UKM. Penjual sayur kan UKM juga. Nah, seperti nanti di sini misalkan ada yang punya keahlian-keahlian ya, mungkin apa servis AC atau apa segala macam, vlog. Ya. Untuk di-up di TikTok. Ya, akhirnya masyarakat satu sumber keradenan tahu, oh ternyata di perumahan ada yang servis AC, misalkan ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya. Jadi nggak menutup nggak ada istilahnya nggak ada jalan yang tertutup dengan adanya medsos. Misalkan jenengan sebagai orang baru di sini, ya, di sinilah memang peluang medsos. Di saat jenengan orang baru di sini, jenengan punya kemampuan, ya, punya profesi yang dibutuhkan warga masyarakat desa, ya, nge-vlog untuk di-up di TikTok. Gimana menurut jenengan? Pertanyaan apa jawabannya?
misalkan nih Mbak kendalanya, kan ada ibu-ibu yang tidak terlalu update seperti saya, nggak punya TikTok gitu Kak ya. Maksimal biasanya paling nggak, itu yang paling simple lah Kak ya, WhatsApp. Contohnya misal nge-share ada promosi, saya punya ini, misal ini hanya di lingkungan perumahan. Kalau misalkan kita ingin share di luar perumahan, saya jual ini gratis ongkir. Seperti Pak, untuk ibu-ibu yang punya usaha seperti itu, mungkin bisa di-share gitu loh Pak. Oh gitu, oke lah ya, saya paham ya. Memang begini Mbak ya, saya bicara program ya. Sekarang yang memang yang familiar masih di WhatsApp ya. Makanya besar harapan kami memang nanti ada keterwakilan satu RT satu pemuda ya untuk bikin grup WA ya. Dengan harapan setiap informasi yang ada di RT tadi ada yang mengkoordinir ya untuk di-share di WA tadi ya. Mungkin ini Pak Inggi yang mungkin perlu direspon ya. Jadi membuat grup WA minimal satu RT ada satu pemuda ya, sehingga informasi yang ada di masing-masing RT bisa tersampaikan di grup WA tadi ya. Sehingga dengan adanya satu RT satu pemuda, harapan saya dengan adanya grup WA ini, disitulah ya media untuk penyampai apa saja ya. Katakanlah misalkan jenengan ada peluang misalkan kerjasama dengan dunia usaha, misalkan dengan wisata, misalnya sampean ya. Saya dapat peluang misalkan untuk hari Senin bagaimana kalau misalkan warga Sumber Keradenan mau ke Jatim Park ini ada diskon 50% misalnya. Nah, itu media penyampainya lewat WA. Nanti sudah kita adakan semacam kanalisasi informasi lah ya. Kanalisasi informasi, jadi desain informasi satu pintu. Maksudnya agar informasi bisa dipertanggungjawab. Oke, memang optimalisasi WA itu menurut saya sangat dipandang. Ya mungkin dari Pak Igi ada yang mau ditambahkan monggo. Ini jadi nanti biar nggak berbelit-belit di media medsos ini ya. Nanti kalau memang perumahan nih perlu kok ibu-ibu berlatih, Pak Heri siap melatih ibu-ibu bagaimana menjadi media yang handal. Itu aja ya. Jadi sekarang Nun Sewu, ini ada penilaian saya. Kita hidup di desa gaya kota. Itu yang perlu kita hidupkan di sini. Ya, ngerti maksud itu loh. Jadi kita hidup di desa tapi gaya kota. Kota itu bagaimana sih? Jangan tahu, di kota itu kan banyak restoran tuh. Kayak kota kan tinggal pilih. Sini jangan mau buat restoran tidak mungkin. Buatlah kube, warung bersama. Wis kayo tanah sing kosong, kayo gedek atau tembok dari apa? Itu menjadi warung bersama. Engko sing sayur titip merono, sing duwe karya gawe burger atau makanan apa, ibu cukup masak di rumah hantarkan ke sana. Nah, nasi uduk dan sebagainya. Ini pernah ide ini tercetus. Di desa ini saya kan senangannya saya itu kan apa ya? Makanannya kan hamburger saya itu malam itu. Kadang-kadang apa sing kebab ya. Golek di desa kok wangil mau kudu nang mendit kono. Saya lek malam-malam mesti ke mendit deh. Depannya Alfa itu ada kebab itu. Mesti saya mampir. Nah, saya pernah di kantor itu ini pernah ada kube itu. Pak Lurah di sini ada kube. Kube itu ya apa? Ini perlu ditiru ya. Memang gaya desa tapi hidup di desa gaya kota. Itu satu kube ini ibu-ibu ini bersatu membangun warung bersama. Misalnya ibu-ibu kan di rumah biasanya ya, ono sing ahli gawe rujak, ono sing ahli gawe kebab, ono sing ahli gawe kentang. Itu di situ cukup satu karyawan aja ditaruh di situ yang ahli IT. Disekek kono kabeh. Enggak harus masakannya taruh situ. Daftar masakannya di foto di WhatsApp. Mbak, saya pesen burger 10 kirim ke sini. Ya apa sih? Enggak apa sekarang? Namanya jenengan di rumah itu apa? Ono pengantar jasa pengantar kurir ya. Nah itu kan ya apa caranya sampean bisa? Sehingga di situ nilaikan 1000 gawe kas. Begitu di sana itu. Saya yakin loh, lek jenengan mau bersama-sama membentuk warung bersama, ibu golek sayur gak usah sepeda nang luar sini. Bu, aku perlu sayur ini sekian saja. Piro totalnya 10.000, akhirnya sisakan 1.000, 10%-nya 1.000.
kok diantek 15, berarti berapa 10%-nya? 1.500. Nah ini bisa berkembang toko itu terus. Iso warung asal gedek jadi warung istimewa, bisa enggak? Bisa. Sehingga nanti akan menjadi pertokoan di situ, di tanah yang kosong itu. Nah itu ya. Kalau begitu wis korban lah ini ae. Wis salah satu rumahnya warga ini memang kita sepakati kayak ngono, memang yang betul-betul dia nganggur, punya manajemen di situ wis. Nah ini sewu ya. Ada yang itu bisa kita gitu kan. Sehingga semua bekerja. Misalnya saya, Mbak, nanti ini di kantor ada rapat, saya perlu nasi kotak sekian. Saya cukup WA ke sini kan gitu ya. Diantar ke sana. Sing masa ake ibu-ibu gak cukup, gak usah keluar. Kayak rujak yang ditaburi masing-masing. Nah nanti yang bagian goreng ngambil. Bu, ada pesanan rujak 10, apa Pak Lurah? Yo, tak guys. Sebentar kok itu. Lek profesional ya. Nah itu namanya bekerja bersama, ibu nganggur tapi tidak nganggur gitu loh. Ya, itu ya. Nah, ini ide-ide satu kube, warung bersama. Ya, katanya kendala ibu sekarang mau keluar boleh belonjoan ya angel karena sepeda dikai bapak. Nah itu begitu caranya. Ada lagi? Ya, setuju ya? Lek sampai berani, saya tantang sekarang. Buat di depan itu perumahan hasanah wisata, langsung begitu. Ya, di depan itu perumahan hasanah wisata. Batu dicat warna-warni. Kok block up, wis anjong dindi. Masa kalah kampung warna-warni? Ya ndak. Tak delok di RT iku sintas akeh watu bermunculan ya. Kayak watu warna-warni. Nah, wis akeh